Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kali ini kami akan membahas tentang konflik perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafis Satananda Gaisan. Nama saya Taufiq Hidayat. Nama saya Lana Kezia. Nama saya Isnadini Herni Aulia. Nama saya Arsapin. Nama saya Tauku Radesya Pratama. Selamat menonton. Itu kapan sih pertama kali konflik ini muncul ke permukaan? Sebenarnya konflik perbatasan Indonesia-Malaysia ini udah dari zaman Belanda sama Inggris. Jadi dulu tuh mereka bikin perbatasan tuh nggak jelas. Jadi ada beberapa area yang masih diperebutkan sampai sekarang. Contohnya itu kayak Sipadan sama Ligitan. Nah terus konflik juga makin memanas pada saat ketemu minyak. Ada minyak di daerah Blok Ambalan tahun awal 2000-an deh gitu. Terus juga pas ada nelayan ditangkap karena nyasar di laut yang dimana dua negara itu sama-sama ngeklaim. Blok Ambala tuh apaan sih? Jelasin ke gua dong. Nah, setahu gue, Blok Ambala tuh wilayah laut perbatasan antara Indonesia sama Malaysia. Yang sebenarnya dua-dua negara ini sama-sama ngeklaim wilayah tersebut sih. Terus juga gara-gara perjanjian lama mereka tuh berbeda-beda gitu. Terus Malaysia juga sempet ngeklaim wilayah ini tuh sebagai punyanya dia gitu loh di petanya. Terus juga sebenarnya Blok Ambalat ini masalahnya belum selesai sampai sekarang. Menurut lu penyebab utama dari konflik Blok Ambalat ini apa sih, Teku? Menurut gua itu akar penyebab utamanya itu bisa jadi warisan kolonialnya. Jadi penetapan batas di era kolonial itu nggak presisi atau nggak jelas. Nah, habis itu ada sumber daya alam kayak minyak, gas, ataupun potensi perikanan di wilayah sengketa itu bisa meningkatkan nilai strategis di area tersebut. Habis itu ada interpretasi peta yang berbeda. Jadi dua negara itu mungkin memiliki interpretasi yang berbeda sama perjanjian batas lama atau peta-peta historis. Nah, terus ada pengawasannya tuh lemah. Jadi dikarenakan lemahnya patroli atau pengawasan di daerah yang jauh atau sulit dijangkau itu, jadi dapat menyebabkan terjadinya melakukan pelanggaran. Gitu loh penyebabnya. Nah, Langkah-langkah konkret apa yang telah atau sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan Indonesia dan Malaysia ini? pemerintah itu udah ngelakuin beberapa hal. Nah, yang pertama melalui jalur diplomatik bilateral. Nah, jadi ada negosiasi yang bertingkat tinggi antara pemerintah luar negeri atau tim teknis perbatasan. Nah, yang kedua itu ada peningkatan patroli atau pengawasan di wilayah perbatasan oleh TNI dan instansi terkait. Nah, terus yang ketiga itu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Itu tuh tujuannya untuk menunjukkan kehadiran negara. Nah, terus yang terakhir itu dalam beberapa kasus itu ada kasus yang penyelesaiannya melalui jalur hukum internasional. Contohnya kayak kasus Sipidan sama Ligitan. Nah, itu tuh kasusnya melalui jalur ICJ atau singkatannya International Court of Justice. Nah, menurut lu Lon, prediksi lu tuh gimana nih mengenai masa depan hubungan perbatasan antara Indonesia sama Malaysia? Apakah bakal terjadi konflik yang serupa atau gimana nih? Sebenarnya masih ada kemungkinan sih kalau misalnya konflik ini akan terulang lagi. Apalagi kalau misalnya kita nemu sumber daya alam di area yang wilayahnya ini nggak tahu, nggak jelas perbatasannya gimana. Tapi gue sih optimis kalau misalnya Indonesia sama Malaysia ini belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi pasti damai bakal jadi solusinya gitu. Jadi tinggal gas diplomasi sama nentuin batas perbatasannya biar gak ribut lagi deh. Oh, ternyata gitu ya. Oke. Akhirnya gue ngerti juga tentang Blok Ambalat itu. Makasih ya Lon udah ngejelasin ke gue. Makasih juga ya Teku, lu udah ngejelasin juga ke gue. Aman Lon. Dah. Bye-bye. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.